di tafsir Imam Suyuti itu ayat ini menurut Ibnu Abbas berkaitan ketika ada orang yang mau meninggal terus dianjurkan agar melakukan ibadah syiar dengan meninggalkan ahli waris tidak mendapatkan haknya. Itu Maksudnya, sampai disebut ya. maksudnya Jadi siar. ayat 9 surat An-Nisa ini menurut Ibnu Abbas di tafsirnya Imam Suyuti itu Jalalain itu bukan ya? bukan, itu Sebelumnya. berkaitan ketika ada orang yang mau meninggal, terus orang yang mau meninggal ini dianjurkan agar melakukan ibadah syiar dengan syiar apa ya, mewakafkan atau menghibahkan dengan meninggalkan ahli waris tidak mendapatkan haknya. Ya. Itu ada sekitar 6 hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya. Kasus-kasus di kampung di ini biasanya itu kalau ada apa, ada orang mau meninggal, dia tidak mempunyai anak tapi punya istri, beberapa itu biasanya tanahnya atau peninggalannya itu diwakafkan. Ya. Istrinya biasanya itu kan istri yang kedua setelah istri pertama. Ya. Biasanya istri pertama sudah meninggal, nikah lagi tapi dia tidak punya anak. Waktu dia mau meninggal, dia berwasiat tanahnya ini dikasihkan untuk si A. Dan itu tidak boleh di Ya. sini. Kira-kira itu. Nah, jadi Imam Ar-Razi tadi mendapatkan penguat dalil dari Imam Suyuti. Diceritakan di situ ada yang namanya Ibnu Jarir. Ibnu Jarir. Ibnu Jarir dan Imam Saiban. Mereka itu ngobrol bercerita tentang hari akhir, Ya. fitnah akhir zaman dan lain sebagainya. Akhirnya Imam Saiban ini berharap agar tidak mempunyai keturunan, Ya. agar dia tidak mempunyai keturunan atau bisa jadi tidak menikahlah biar tidak ada fitnah itu. Ternyata yang Ibnu Jarir ini memberi nasihat, ala adulluka ala amrin in adrok tahu najaka Allahu minhu. Ya. Akan saya memberitahu kepada kamu terhadap sesuatu, jika kamu mendapatkannya itu najaka Allahu minhu, maka kamu bisa selamat nanti. Dengan cara apa? Wa in tarokta waladaka min ba'dika hafidhahum Allahu fika. Jika kamu meninggalkan anak, hafidhahum Allahu fika, maka Allah akan menjaga mereka untuk kamu. Jawabannya apa? Qultu bala. Oh iya, saya mau tahu yang bisa menyelamatkan saya nanti itu apa? Justru di akhir zaman yang mempunyai anak. Ya. Maksudnya apa? Akhirnya Ibnu Saiban memilih ibadah apa? Yang mempunyai keturunan tadi. Ya. Nah, ini kalau di hal-hal mubah ya Pak ya. Kalau Ya. kita kiaskan kepada hal-hal mubah, saya kiaskan ke Imam Suyuti, ke kitab Muwafaqah Usul Fikihnya Imam Syatibi. Saya mengajak istri saya bersenang-senang, Ya. jalan-jalan, makan enak. Ini kan sifatnya mubah. Ya. Tetapi kelanjutannya, ketika peristiwa mubah ini terjadi dan istri saya senang dan saya senang, dan itu bisa menyebabkan hubungan suami istri yang harmonis, Ya. maka itu juga ibadah. Ya. Yang akhirnya apa? Akan melahirkan seorang anak. Ya. Kiasannya seperti itu. Itu ditambah lagi kiasnya apa lagi? Semisal kalau zaman dulu kiasnya kan
memanah dan berkuda. Ini kan sesuatu yang mubah. Tetapi kalau orang Islam zaman itu bisa memanah dan bisa berkuda, potensi dia untuk diajak jihad itu tinggi. Ya, Karena untuk berjihad zaman dulu itu butuh keterampilan berkuda. keterampilan berkuda dan keterampilan memanah. Maksudnya apa? Nah, kalau kita teruskan di ayat ini, ya kalau memberikan potensi kepada anak atau kepada istri agar dia bisa berkembang, bagian daripada ibadah yang bisa menyelamatkan orang tua dari siksa api neraka dan tidak memberikan mereka beban teologi atau doktrin agama yang bisa menghambat potensinya ini tidak berkembang lebih baik. Ya, Dengan cara apa itu? Ya dengan cara-cara, kalau istri ya istri yang solehah yang nurut, yang artinya nurut ya tidak pernah kemana-mana menyeletik mensetrika baju, memasak untuk suaminya. doktrin itu ya. Nah, padahal kalau menurut di ayat 9 ini memberikan potensi kepada orang yang lemah, entah itu anak kita, entah itu anak yatim, entah itu istri kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan bisa dibalik itu. Bisa jadi istri yang mempunyai keahlian yang lebih. Ya, Maka dan itu bisa berkembang, itu bagian daripada ibadah yang bisa menyelamatkan orang ini. Kalau kita ya orang tua dari siksa api neraka. Seperti ceritanya siapa? Ibnu Jarir dan Imam Syaibah. ya, Jadi kalau orang tua menginginkan masuk surga lebih cepat, jalan akhir zaman. jalan pintasnya adalah memberikan dan membantu perkembangan potensi anak dan istri. Bukan memaksa mereka untuk mengikuti. Siap. Hal ini juga disebutkan di tafsir Imam Qurtubi sing ala adulluka ala amrin in adrob tahu najaka Allahu minhu. Ini disebutkan di tafsirnya Imam Suyuti, disebutkan di Mafatihul Ghaib, disebutkan di tafsir Qurtubi, juga disebutkan di tafsir Al-Kasar. Semua tafsir menyebutkan itu ya. Pertanyaannya, kenapa ini tidak sepopuler dengan hadis birrul walidain? Hadis yang mana? Ulangi, hadis yang artinya Yang man ahabbun nas bi husni sahabati itu. Jadi cerita Ibnu Jarir dan Imam Saiban ini yang mana itu mengisyaratkan agar memberikan potensi dan mengembangkan anak dan istri yang masih lemah itu juga ibadah yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Kenapa cerita ini tidak sepopuler dengan hadis-hadis birrul walidain? Iya. Kalau birrul walidain kan seakan-akan objeknya anak harus nurut ke orang tua. Kalau hadis ini kan hadis di mana seorang tua harus merawat anaknya gitu ya. Merawat anaknya dan menemukan potensi terbaiknya untuk menghadapi zamannya. Ya, kalau itu sudah dilakukan dan kalau sudah dilakukan maka potensi dia masuk surganya itu lebih gampang. Iya. Dibanding ibadah yang bersifat kemaslahatan umum. Jadi mubah itu ada dua sifat. Al-mubah untuk juz'i, untuk pribadi. Terus al-mubah untuk al-kuli, berarti kemaslahatan umum. Iya. Kira-kira itu. Kalau di Indonesia semisal mana yang lebih wajib saya membantu lembaga pendidikan atau mengembangkan potensi anak? Ya potensi anak. Karena apa? Pendidikan ini sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 33. Iya. Karena kita sudah bernegara. Nah, yang baik kita dikasih potensi untuk bisa mengembangkan anak dan istri. Kedua, kita juga dikasih potensi untuk ikut syiar ajaran Rasulullah. Nah, itu idealnya seperti itu.